Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Hari ini bertemu lagi dengan Bu Fitri di pelajaran Bahasa Indonesia. Memang di kelas 12 ini saya diamanati oleh sekolah untuk mengajar Bahasa Indonesia di kelas 12. Nah, namun sebelumnya saya mengucapkan terlebih dahulu selamat datang di kelas 12 itu ya. Nah, untuk materi bahasa Indonesia yang pertama itu adalah menulis surat lamaran pekerjaan. Oke. Uh, Mungkin nanti materi ini akan sangat bermanfaat ketika kalian lulus dan kalian mau melamar kerja, maka kalian diwajibkan untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Tuh. Nah, materi ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Kompetensi 3.2, menformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kompetensi 4.1, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. 4.2, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Tuh. Selanjutnya adalah pengertian surat lamaran kerja. Apa sih surat lamaran kerja itu? Kenapa harus dibuat? Nah, ini pengertiannya. Surat lamaran kerja merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran ini, pelamar meminta supaya ia diberi pekerjaan. Itu ya. Tuh, selanjutnya. Nah, ini fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Tuh, yang kedua, sebagai alat komunikasi. Jadi, istilahnya surat lamaran kerja ini adalah alat komunikasi atau alat yang kalian gunakan untuk memberitahukan kepada pihak lain yang membutuhkan ini apa ya? Yang membutuhkan pekerja gitu ya. Itu ya, atau yang membuka lowongan bahwa kalian ini ingin mengisi apa posisi tersebut. Nah, ini alat komunikasinya dengan menggunakan surat itu. Nah, karena dalam surat lamaran itu kalian juga mencantumkan daftar riwayat hidup yang berisi data diri dan data diri, terus ada apa pendidikan itu ya, ya nanti untuk daftar riwayat hidup dan contoh suratnya ada di laman selanjutnya itu. Nah, ini yang kita lanjutkan di materi ini ya, yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan. Nah, ini surat lamaran kerja yang kalian tulis itu bisa dijadikan bahan pertimbangan kalian layak mengisi posisi tersebut atau tidak. Karena gini, nanti ketika kalian menulis surat lamaran kerja itu kalian juga mencantumkan ini apa kompetensi kalian itu apa? Kalian bisa apa? Misalkan kalian ahli di bidang multimedia, misal ya. Tuh, ditulis itu keahliannya apa? Misalkan bisa office design, terus bisa editing video, itu juga ditulis di lamaran suratnya. Atau kalian ahli di bidang farmasi, nah itu juga ditulis. Kan kalian pandai meracik obat, terus apa namanya, dan kalian menguasai farmakognosi, lah itu juga ditulis juga. Atau kalian mungkin keahlian kalian di
bidang ini ya, apa namanya, asisten perawat, jadi itu juga dituliskan, atau di marketing atau di perhotelan. Nah, itu kompetensinya atau keahlian kalian itu juga ditulis semua di lamarannya, karena itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Tuh. Selanjutnya jenis surat lamaran kerja. Oke, di sini ada dua jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Jadi, dalam surat lamaran model pertama ini, kurikulum vitae itu termasuk isi dari surat lamaran pekerjaannya. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu surat lamaran yang dipisahkan dari daftar riwayat hidup. Jadi model ini surat lamarannya terpisah dengan daftar riwayat hidup. Nah, model yang kedua ini paling banyak digunakan untuk menulis surat lamaran kerja atau umum digunakan, yaitu yang model kedua. Itu terpisah antara surat lamaran kerja dengan daftar riwayat hidupnya. Itu. Yang selanjutnya selanjutnya ya. Oke, selanjutnya yaitu sistematika dan kebahasaan surat lamaran kerja. Ada beberapa tips-tips yang bisa digunakan ketika menulis surat lamaran kerja. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oke, seperti ini. Memang surat lamaran kerja itu bukan surat resmi, namun kenapa seperti itu? Karena dalam surat lamaran kerja itu tidak ada nomor surat. Itu karena memang nomor surat adalah salah satu poin yang membedakan antara surat resmi dengan surat pribadi. Namun, surat lamaran kerja itu dinamakan dengan surat semi resmi. Kenapa demikian? Karena surat lamaran kerja adalah surat yang dibuat oleh pribadi, namun dikirimkan kepada instansi atau perusahaan. Nah, oleh karena itu, surat lamaran kerja termasuk surat semi resmi. Karena surat semi resmi ya, jadi penulisannya sama dengan surat resmi. Satu, harus menggunakan bahasa baku, tidak boleh menggunakan bahasa tidak baku. Jadi bahasanya harus baku. Dua, menggunakan kalimat yang efektif, tidak berbelit-belit, harus jelas. Itu ya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu format penulisan tersusun rapi dengan bahasa yang jelas. Itu ya, tidak boleh berbelit-belit atau tidak boleh bahasanya tidak boleh terlalu panjang sehingga membingungkan pembaca. Itu. Jadi bahasanya harus jelas, singkat dan langsung masuk ke poinnya. Itu. Yang ketiga, surat lamaran kerja hendaknya ditulis secara manual atau ditulis tangan. Nah, ini memang lebih bagus surat lamaran kerja itu ditulis tangan atau manual. Namun, kalau ditulis tangan itu dalam surat, satu, tidak boleh ada coretan, itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh ada bekas hapus atau diberi tip X. Di tip X itu tidak boleh kalau di dalam surat lamaran kerja. Jadi harus bersih itu. Namun menurut saya karena sekarang kan zamannya sudah maju ya, sudah maju. Jadi kalau menulis surat lamaran kerja dilihat dulu di informasi lowongannya. Kalau di informasi lowongan itu tidak ada tulisan atau tidak ada informasi yang mengharuskan surat lamaran ditulis secara manual atau ditulis tangan,
maka sebaiknya itu kalian diketik saja dan di print seperti itu ya. Selanjutnya yang keempat yaitu lengkapi dengan data yang dibutuhkan perusahaan. Lengkapi dengan data yang dibutuhkan oleh perusahaan tempat pelamar kerja. Jadi data-datanya harus lengkap. Seperti ada kurikulum vitae, ijazah, terus ada lagi sertifikat. Itu kalau kalian punya ya. Itu yang nomor 5, lampirkan surat pendukung seperti sertifikat. Nah ini seperti sertifikat pengalaman kerja dan ada surat pernyataan. Itu surat pernyataan biasanya surat pernyataan kesanggupan kalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Itu selanjutnya ya, ini adalah contoh surat lamaran kerja yang sumber informasinya dari surat kabar ya. Tuh. Yang pertama ada ini. Yang pertama dalam surat lamaran kerja itu ada tanggal itu ditulis di pojok kanan atas. Nah, setelah tanggal ada hal ditulis lamaran kerja itu. Dan selanjutnya ada lampiran. Lampiran ini menyesuaikan jumlah file, jumlah lembar yang nanti tercantum dalam surat kalian. Kalau di lembaran itu hanya ada kurikulum vitae saja, maka ditulis satu lembar. Kalau ada kurikulum vitae, ijazah, sertifikat, dan ada fotokopi KTP, nah itu berarti ditulis jumlah lembarnya yang nanti kalian cantumkan. Berarti kan lebih dari satu lembar itu ya. Tuh. Selanjutnya ada alamat. Nah, ini adalah alamat perusahaan. Nah, di situ tercantum kepada siapa surat nanti kalian tujukan. Kalau di sini kan contohnya adalah HRD manajer PT Maspion. Itu ya. Kalau nanti kalian juga ditulis tujuannya ke siapa. Kalau misalnya ke rumah sakit berarti ke kepala rumah sakit apa. Kalau ke apotik berarti kepala apotik apa namanya. Kalau misalkan ke hotel berarti HRD hotel apa gitu ya. Seperti itu. Dan ada alamatnya. Ini ada alamatnya. Setelah alamat, selanjutnya yaitu salam pembuka. Salam pembuka, kalian boleh menuliskan dengan hormat atau dengan kata assalamualaikum, itu juga boleh. Nah, diperhatikan ini karena sumbernya dari surat kabar, maka diperhatikan harus dicantumkan nama surat kabarnya. Tuh, setelah dituliskan nama surat kabarnya, baru kalian menuliskan posisinya sebagai apa. Itu juga wajib ditulis. Itu. Nah, namun kalau kalian sumber informasinya misalkan dari teman atau dari saudara, jadi cukup tulisannya dari sini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Itu. Jadi apa namanya? Kalimat sebelum ini itu sebelum saya ini dari sini ke sini ini. Nah, ini sampai ini itu tidak perlu dituliskan. Itu kalau sumbernya dari surat kabar ya. Tuh. Selanjutnya ada data diri ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, alamat, dan yang terpenting itu harus ada nomor telepon. Karena nanti ketika kalian ada panggilan lagi untuk interview atau mungkin untuk ujian masuk kerja, jadi nanti kalian bisa mudah untuk menghubunginya. Itu.
Nah, selanjutnya yaitu ini data pelengkap. Data pelengkap itu juga wajib dituliskan. Kalian mempunyai data apa pelengkapnya? Yang pertama, kalau di situ contohnya kan ada fotokopi KTP, terus daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, fotokopi SKHUN. Nah, kalau kalian ada sertifikat, misalkan sertifikat prekerin, sertifikat UKK, itu juga dicantumkan itu ya, fotokopi sertifikat. Nah, yang terakhir barulah salam penutup, bukan, penutup ya, penutup surat ya, bukan salam penutup ya. Penutup surat itu biasanya berisi selain ucapan terima kasih, juga berisi, kalau surat lamaran kerja itu berisi harapan kalian agar diterima di perusahaan tersebut. Nah, baru setelah penutup itu baru setelah penutup surat baru di sini ada salam penutup. Itu ya, salam penutup kalau dengan hormat berarti, nah, sekian ini ya, ini salam penutup. Nih, karena ini kan kalau assalamualaikum berarti salam penutupnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Nah, di sini baru ada nama terang ya, nama terang. Bentar, saya hapus dulu. Baru di sini ada nama terang. Nama terang. Nah, ini ada nama terang. Nama terang dan tanda tangan itu wajib harus dituliskan di semua surat, baik surat lamaran kerja, surat resmi, atau surat pribadi, itu nama terang dan tanda tangan wajib ada. Kenapa? Karena nama terang itu adalah menunjukkan bahwa surat ini dibuat oleh siapa. Itu. Nah, selanjutnya karena surat lamaran kerja itu pasangannya pasti ada kurikulum vitae. Nah, ini ya pasangan dari surat lamaran kerja. Kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup yang pertama yang tertulis yaitu data pribadi yang berisi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, tinggi badan, berat badan, alamatnya harus lengkap, nomor handphone, status, dan alamat email. Itu. Selanjutnya yaitu data pendidikan. Data pendidikan ditulis dari pendidikan dasar sampai pendidikan terakhir. Kalau pendidikannya SMK ya SMK di sini. Kalau pendidikan terakhir S1 berarti sarjana. Itu ya. Terus kalau kalian misalkan pernah mengikuti pendidikan informal atau kursus, maka di sini bisa kalian tuliskan pendidikan informal. Misal, kursus komputer 2 bulan, terus kursus bahasa Inggris 3 bulan, gitu ya. Jadi dituliskan pendidikan informalnya itu. Selanjutnya yaitu kemampuan. Nah, kemampuan kalian atau apa ya, keahlian kalian itu juga harus dituliskan. Nah, ini bisa dijadikan bahan pertimbangan dari perusahaan yang membedakan antara kalian dengan pelamar lainnya. Itu ya. Ini misalkan kalian bisa office, ya ditulis office. Misalkan kalian bisa apa namanya? Ahli di bidang desain atau ahli di bidang kesehatan, itu juga ditulis. Nah, selanjutnya yaitu pengalaman itu ya. Nah, kalau kalian misalkan pernah ikut prekerin, ditulis prekerin di mana perusahaannya dan selama berapa bulan, misalkan 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun. Nah, itu juga ditulis itu ya. Kalau belum punya pengalaman ya ditulis seperti ini, fresh graduate, itu yang artinya adalah baru lulus tuh. Nah, bentar ya sayang,
Sik. Nah, ini. Nah, barusan saya sudah menjelaskan ya, menjelaskan tentang apa itu surat lamaran kerja, terus contoh-contohnya. Nah, sekarang yang terakhir adalah tugas kalian. Nah, ini keterangannya yang pertama, buatlah surat lamaran kerja dengan ketentuan satu, surat dikirimkan kepada kepala perusahaan. Itu. Dua, info lowongan diperoleh dari koran. Nah, untuk korannya bebas, kalian bisa memilih koran apa. Dan ketiga, posisi yang dibutuhkan perusahaan adalah sebagai karyawan bagian administrasi. Itu. Mungkin namun kalau misalkan kalian punya inisiatif lain ya, misal kalau di sini kan saya mintanya sebagai karyawan, mungkin kalian ada yang saya pengennya saya tulis di bagian ini apa namanya apoteker ya enggak apa-apa, atau mungkin saya pengennya untuk lowongannya di bagian kepala rumah sakit, ya enggak apa-apa ditulis aja. Nah, kalian sesuai dengan kompetensinya aja. Saya juga tidak membatasi ya. Kalau di tugas ini hanya contoh saja itu. Dan kalian bisa berinovasi yang lainnya itu untuk bagi posisi yang dibutuhkan. Nah, yang kedua, membuat CV dengan ketentuan satu, data diri harus lengkap. Itu. Dua, riwayat pendidikan dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi ya, seperti contoh ya. Tuh. Yang selanjutnya, mencantumkan pendidikan kursus bila pernah mengikuti. Nah, kalau tidak pernah mengikuti kursus ya tidak usah dicantumkan. Kalau pernah mengikuti kursus ya dicantumkan. Itu. Terakhir yaitu riwayat pekerjaan bila ada. Itu ya. Tuh. Terus yang ketiga, maaf ya, itu ketiga, surat lamaran ditulis pada kertas folio bergaris. Itu. Nah, mungkin sekian ya untuk materi surat lamaran kerja pada hari ini. Saya minta untuk tugasnya dikerjakan karena itu kan berhubungan dengan apa namanya? Latihan kalian. Nah, oke. Okay. Nah, untuk hari ini jadi sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.